Halo Sagittarius, selamat datang di channel Maria Nalo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu tunggu, masih kamu nanti ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya dia ke kamu dan kemudian kita akan cari tahu apa langkahnya dia di masa depan tentang relationship-nya kalian berdua ini. Tetapi seperti biasa ya, sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Sagittarius, ini energinya dia ke kamunya. Oke. Eight of Cup. Oke. Kemudian di sini dan berikutnya ada di sini dan di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini ya. Orang ini kalau Mari lihat dia saat sekarang tuh kayak yang dia lagi coba untuk bener-bener mau ngeseriusin dirimu, sebenarnya seperti itu ya. Jadi kalau kamu lihat ya, dengan jujur sempet ini tuh ada beberapa hal-hal yang dia lepaskan gitu ya, demi bisa punya relationship yang sesuai lah ya dengan yang kamu mau, yang bikin kamu di situ tuh ya bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang, aman. Kamunya bisa merasa bahwa ya dia menganggap kamu itu tuh adalah orang yang istimewa gitu ya. Jadi kok kayak sudah ada Mari lihat effortnya dia ya, pengorbanannya dia yang nampaknya tanpa berpikir kali sekian ya, pengorbanan itu tuh sudah dia lakukan. Katakanlah mungkin begini, dia menjauhi orang tuanya ya, karena orang tuanya sempat yang tidak restu sama hubungan kalian gitu ya, atau dia mungkin meninggalkan atau menjauhi istrinya dia, suaminya dia gitu ya, demi bisa terkoneksi dengan kamu gitu. Atau mungkin dia melepaskan pekerjaannya dia gitu ya, gara-gara ya mungkin pekerjaan itu akan menyita banyak waktu gitu ya, sehingga waktu yang bisa dia berikan sama kamunya sedikit gitu ya. Nah, jadi dia lebih memilih dirimu. Itu aja ya kalau sempat yang Mari lihat di sini ya, bahwa dia sempat lebih mementingkan kebutuhannya kamu, lebih mementingkan relationship dengan dirimu daripada hal-hal lain itu ya, yang sebenarnya ya cukup baik juga untuk dirinya gitu ya. Dan bukan hanya satu, Mari lihat ya, ada beberapa hal yang dia lepaskan demi bisa bersama kamu. Untuk hal yang simpel aja lah, dia bisa memilih untuk tidak hang out sama temen-temennya dia gitu ya. Misalnya mereka punya aktivitas rutin, ketemu di mana ya, di pos satpam kayak main gaplek gitu ya tiap malam gitu ya. Nah, jadi di situ tuh bisa dia ninggalin temen-temennya dia gitu ya, demi menghabiskan waktu sama kamunya, ngantar jemput kamu kah ya, bantuin kamu kah, atau ngapain lah, nah kayak gitu ya. Nah, jadi ada hal yang bikin dia happy, hal yang bikin dia senang, dia abaikan demi bisa mendapatkan happy dan senang dengan kamu, atau justru juga ikut bisa memberikan tambahan ya, happy-nya kamu, senangnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Tetapi setelah dia melakukan hal yang seperti itu ya, seseorang ini tuh kayak ngelihat bahwa kok kayaknya pengorbanannya dia itu tuh seperti tidak dapat apresiasi dari kamu gitu ya. Seseorang ini kayak ngerasa bahwa apa yang dia lakukan kok nampaknya tidak terlihat ya di matanya kamu gitu. Jadi mungkin kamu di situ tuh kayak menganggap apa yang dia lakukan ya hal yang wajar, hal yang biasa gitu ya. Jadi ya kamu tidak memberikan satu pengakuan gitu ya ke dia. Misalnya gini, waduh terima kasih ya, misalnya ya, kamu jarang banget bilang terima kasih gitu. Atau ketika dia kayak memberikan sesuatu sama kamu,
kelihatan malah kamu di situ tuh kayak ogah-ogahan menerimanya, padahal yang dia berikan ke kamu itu tuh sebenarnya uang sakunya dia yang bisa dia pakai untuk ngapain gitu ya, beli baju barunya dia kayak gitu ya, mau untuk kayak ngeperbaiki mobilnya dia kayak gitu ya, tetapi ya udah dia tunda hal-hal untuk dirinya demi bisa ngasih sama kamu. Tapi ketika dia ngasih sesuatu itu, ini contoh aja ya, ini contoh aja. Kok kamunya kayak terima ogah-ogahan gitu ya. Kok kayak tidak nunjukin rasa seneng gitu ya. Jadi seperti yang banyak memblengnya jadi seseorang ini ke kamu ya. Banyak memblengnya, jadi kok kayak terima zong dia ya. Ada beberapa hal yang sudah dia lakukan atau sudah dia berikan, justru seperti tanda kutip ya, seperti kayak kerugian bagi dia akhirnya gitu ya. Coba kamu ingat-ingat gitu ya, misalnya dia mengusahakan untuk diam-diam nelfon kamu ya, bela-belain jauh dari istrinya gitu ya, untuk bisa chatting sama kamu, telepon sama kamu, tapi kamunya malah lambat meresponnya gitu ya, atau kamu kayak lebih ingin habisin waktunya kamu sama teman-temannya kamu, atau kamu lebih milih tidur gitu ya. Jadi ya kenyamanannya dia yang sebenarnya sudah dia miliki, dia lepaskan untuk kamu, tapi ya ternyata dia nggak dapat kenyamanan yang sama dari dirimu, kira-kira gitu ya. Nah di situ jadi ada merasa, kok jadi gini kamunya ya, kok seperti ini ya hubungannya, gitu-gitu dia ya. Nah jadi lambat laun ketika dia berkali-kali gitu ya mendapatkan respon yang biasa-biasa aja dari kamu, padahal dia mengharapkan yang luar biasa gitu ya, atau ya mungkin ya kecele aja dia bolak-balik sama kamunya gitu ya. Nah jadi akhirnya kalau mari lihat energi yang seperti itu, energi untuk pengorbanan ke kamunya, mari lihat ya dia bilang ya udahlah nggak usah lagi lah gitu, lawong sia-sia aja kok ya, nggak ada gunanya juga kok, capek-capek gitu ya, atau udah aku bela-belain gini gitu, tapi ya dalam hubungan ternyata hubungan ini tidak sesuai dengan maunya aku gitu ya. Nah jadi di situ tuh turun ya rasa berharganya ya relationship ini bagi dia gitu ya. Yang tadinya dia mau ngasih effort sebanyak-banyaknya, ya akhirnya dia ya menahan diri aja, mau bereffort juga ngapain gitu ya, ngapain, kamu juga nggak butuh kok rasanya effort dari dia gitu ya, kamu juga kayak nggak gitu seneng kok effort dari dia ya, kamu juga tidak notice apa yang udah dia lakukan ke kamu, terus ngapain. Nah gitu ya seseorang ini, ngapain juga gitu ya. Nah jadi di situ makin turun rasa sayangnya dia sama kamu, malah kayak jadi berubah ya, ada keselnya dia ya sama kamunya gitu. Yang tadinya dia care dan peduli sama kamu, nah akhirnya di sini tuh berubah jadi masa bodoh gitu ya. Makanya kalau dia menjauh dari kamu untuk saat ini, dia menghindar dari kamu untuk saat ini gitu ya, sehingga kamu harus menunggu dia ya, sehingga kamu merasa kamu sedang menanti kembali dirinya gitu ya. Ya itu dia menjauh itu karena ya tadi ya, seperti contoh-contoh yang Mari sebutkan tadi. Jadi intinya kok kayak aku ini tidak berharga ya di matanya Sagittarius gitu ya. Jadi dia mengasumsikan bahwa ya dia bukan seseorang yang penting lah gitu ya bagi kamu gitu ya, bahwa kamu ya juga jangan-jangan dia lihat ya kamu nggak mau 100% dalam hubungan ini gitu ya. Kamu lebih memilih dirimu, kamu lebih memilih kesenangannya kamu lebih memilih kesesuaiannya kamu tanpa harus kamu mempertimbangkan dirinya ya. Jadi ya dia bilang ya siapa aku gitu ya, siapa aku, ya udah menjauh aja gitu. Jadi ya lama-lama perasaan cinta itu, perasaan sayang itu, karena melihat ini sempet ini rasa cinta rasa sayang ke kamu itu tuh waduh besar gitu ya, besar banget gitu. Rasa kasihnya dia sama kamu itu tuh besar gitu ya. Nah jadi yang bukannya dia tidak cinta sama kamu sampai saat ini ya, tetap ada rasa cinta di sana, ada rasa sayangnya dia sama kamu di sana. Cuman ya dia menganggap saat ini tuh nggak penting juga gitu loh, nunjukin rasa cintanya dia, rasa sayangnya dia sama kamu gitu ya, menurut seseorang ini. Jadi
ya bisa aja memang kejadian ini tuh kesalahpahaman gitu ya. Bisa aja seperti itu ya. Bukannya kamu tidak mengapresiasi dia, ya kamu sudah kayak nunjukin bahwa kamu senang, bahwa kamu bahagia ya. Kamu udah ya ucapkan berkali-kali terima kasih sama dia gitu. Namun seseorang ini merasa itu kurang gitu loh ya. Nah itu ya kadang-kadang ya tolak ukur mana yang banyak, mana yang sering ya, mana yang selalu. Itu tuh kan memang berbeda-beda ya di setiap orang ya. Sangkanya kita udah yang terbaik yang udah kita kasih, tapi dia yang kita effortin, kita yang memberikan sesuatu yang terbaik itu, ya dia merasa bahwa ya ini bukan, belum lagi yang terbaik, yang gitu tuh ya bisa aja terjadi kesalahpahaman di sana gitu ya. Nah jadi ya kita juga tidak bisa ya untuk melarang-larang dianya seperti inilah menilai dirimu gitu ya. Tapi ya mungkin memberikan penjelasan kepada dia gitu ya, kenapa kamunya, atau ya kamu berikan penjelasan bahwa ada kesalahpahaman di sini gitu ya. Ya atau kalau memang misalnya setelah kamu kontemplasi, ngecek-cek diri juga lah ya kamunya Sagittarius, karena ini penting banget gitu ya, ngecek-cek diri. Soalnya ya kalau bisa jadi orang yang oke, why not kan gitu ya. Karena model relationship kan bukan hanya dengan dia aja ya. Kamu bisa nanti ketemu sama asmara potensial yang lain gitu ya. Atau ya dalam urusan pekerjaan, dalam persahabatan dan sebagainya. Soalnya ini kan pasti terbawa-bawa ya ke segala sektor gitu ya. Nah, atau setidaknya ya di urusan percintaan, jangan nanti kejadian yang seperti ini tuh keulang lagi kan gitu ya. Kalau memang setelah kontemplasi kamu merasa oh iya ya ada yang kurang nih dari sikapnya aku gitu ya, menyalahkan diri sendiri jangan. Hanya pembacaan ini tuh bolehlah diarahkan sebagai materinya kamu untuk melihat dirinya kamu sendiri ya. Materi pelajaran gitu ya, materi pengamatan gitu ya. Tapi harus kamu observasi dari dirimu, kan bisa dijadikan ini sebagai langkah ya untuk kamu jadi pribadi yang lebih oke lagi gitu ya. Udah oke saat ini, makin mantep lagi nanti dalam hubungan, kan bisa gitu. Nah jadi di sana ya, walaupun ada rasa sayang itu hingga saat ini, walaupun ada rasa cinta itu untuk saat ini, tetapi dia merasa bahwa ya nggak usah gitu. Sedih hatinya dia soalnya ya, ketika kalau dia harus menunjukkan rasa sayang ini, dia kayak ngerasa dia ditolak gitu loh. Dia kayak ngerasa bahwa rasa sayangnya itu tuh tidak dihargai oleh kamu. Jadi ya daripada berada dalam posisi yang seperti itu lagi, dalam pengalaman yang seperti itu lagi, merasa diacuhkan, diabaikan atau tidak dipentingkan oleh kamu, ya mendingan dipendam sendiri, ya sakit lah gitu ya. Lebih bisa ditanggung gitu loh, rasa sakit untuk tidak mengekspresikan cinta daripada rasa sakit mengekspresikan cinta namun tidak mendapatkan apresiasi yang, atau tidak mendapatkan energi timbal balik dari kamunya gitu ya. Masih, jadi kan orang kan pasti akan memilih ya yang mana yang paling mampu untuk dia tanggung gitu kan, menanggung ketidaknyamanan ketika di hadapanmu atau menanggung ketidaknyamanan, menekan, menyimpan sendiri perasaan cintanya dia. Ya mendingan kalau dia untuk saat ini ya mendingan aku tahan aja lah cintanya aku gitu ya. Jadi ini bisa memang agak-agak ekstrim jadinya ya energi dia. Maksudnya ya tiba-tiba dia bisa menghilang saja dari kamu gitu ya. Ya sekalian lah gitu, sekalian pedih lah, sekalian sakit lah, biar cepet nih aku menghadapi situasi menahan perasaan ini kepada Sagittarius gitu kan. Borongan lah dia ceritanya ya. Makanya untuk beberapa hilang betul dia dari hidupnya kamu, menjauh betul dia dari hidupnya kamu gitu ya, minimal ya. Kalau dia nggak hilang ya dia menjauh saja gitu ya. Dan ya kemudian dia ya tak abaikan aja lah. Sebenarnya kalau mengabaikan dirimu enggaknya kuat dia gitu ya. Karena orang ini tuh kayak ya namanya orang mau punya rasa kasih gitu ya, atau bukan, namanya orang yang punya kasih ya. Jadi
sebenarnya itu kan ingin ya memberikan segala-galanya kepada orang yang dia kasihi, gitu ya. Kalau nggak bisa ngasih itu tuh kan ada kan ego kasih sayang itu kan ada ya. Ego kasih sayang itu kan ingin banyak-banyak dia memberi gitu kan. Nah tapi ya egonya dia itu tuh untuk saat ini tidak diberikan asupan oleh diri dia sendiri. Ya malah egonya dia yang mau mencintai kamu terus-terusan, mau mengasihi kamu terus-terusan, itu tuh didudukkan paksa sama dia gitu. Wah, jadi ada pergolakan itu di dalam dirinya dia gitu ya. Ada pergolakan di sana. Nah seperti itu. Jadi ya memang untuk sampai saat ini memperbaiki keadaan dengan kamu, pilihannya dia ya ndak dulu lah gitu ya, ndak dulu lah. Ya barangkali di sini tuh ada ya sudah mempersiapkan diri, tak tinggalin aja lah Sagittarius ini beneran gitu ya. Jadi seperti yang ketika dia sudah sanggup mampu menekan, menahan, mendiamkan atau membunuh perasaannya dia sama kamu, ya udah pasti ya langkah selanjutnya adalah meninggalkan kamu. Setidaknya begitulah wacananya dia untuk di saat ini. Makanya soalnya sakit banget dia rasa ya, ada rasa malu di situ, ada rasa sakit di situ, ada rasa tidak berharga di situ, gitu ya. Nah jadi kayak yang wah ini tuh harus cepet-cepet dia hadapi gitu, biar benar-benar bisa cabut lagi lah dari hidupnya kamu. Kalau sekarang ya mau cabut itu tuh masih kayak enggan-enggan, soalnya kadang-kadang ada di sini tuh dia yang kalau aku pergi terus Sagittarius gimana ya? Apa dia bisa hidup tanpa aku ya? Apa dia bisa ketemu orang yang seperti aku ini? Karena kan dia mengakui bahwa aku cinta sama Sagittarius, aku sayang sama dia. Apa ada nanti orang yang mau sayang lagi sama dia, cinta lagi sama dia kalau akunya pergi gitu? Siapa lagi yang care dan peduli sama Sagittarius ini? Ya, ada pemikiran-pemikiran yang demikian ya. Jadi satu sisi iba mau ninggalin kamu, kesian mau ninggalin kamu, ya. Tapi satu sisi ya mencintai dirimu ibaratnya kayak seolah-olah harus berbesar hati gitu ya dengan ya bagaimana kamunya ke dia kan gitu ya. Nah itu tadi kalau menerima bagaimana kamunya ke dia agak berat menurut seseorang ini gitu, agak berat gitu ya. Jadi mungkin love language-nya kalian berbeda banget gitu ya. Love language-nya dia adalah ekspresif, sementara jangan-jangan love language-nya kamu, bahasa cintanya kamu ya entah karena memang budayanya kamu gitu ya yang melarang ya untuk bermanja mesra, untuk akrab hangat, untuk ekspresifkan rasa senangmu, rasa bahagiamu. Kan ada memang beberapa budayanya kita begitu ya, apalagi kalau orang tuanya kita orang yang banyak kesedihannya, banyak kemarahannya, banyak penderitaannya, udah pasti membentuk anak-anak juga mirip seperti mereka kan gitu ya. Jadi ya disuruh tegang saja, disuruh ya tertutup, ya disuruh apa gitu ya. Nah jadi ya seperti itu ya, love language-nya kalian bisa saja memang berbeda, sehingga ya ternyata itu menjadi problem gitu ya dalam relationship-nya kamu sama si seseorang ini. Nah seperti itu. Ya. Oke. Jadi kalau untuk jadi memang berat ya seseorang ini tuh ibaratnya gini. Kayak judul video ini kan tentang dia yang saat ini sedang kamu tunggu, gitu kan. Nah, jadi kalau kamu mau menunggu dia, mari rasa ya bagus sebenarnya. Tetapi ada saran yang boleh coba kamu pakai ya. Biar menunggu dan menantinya kamu ini tuh selesai. Gitu ya, karena kan menunggu dan menanti tuh nggak enak ya, nggak enak banget gitu ya. Dan kemudian ada di sana itu tuh kayak yang apa penantianku ini tuh worth it ya untuk aku lakukan, apakah ini hanya buang-buang waktunya aku saja, buang-buang energinya aku aja, kan pasti kayak gitu ya ada. Nah jadi kalau mari boleh saran, nampaknya memang kamu colek dia gitu ya. Kamu jangan hanya sebatas menunggu dan menanti dia. Alangkah lebih baiknya kalau kamu itu tuh coba dulu ya. Jika memang kamu masih mau dengan seseorang ini ya. Nah, jika kamu masih mau, maka tidak ada lain, tidak ada bukan,
kamu lebih terbuka lagi ya ke seseorang ini, ya. Kamu lebih terbuka lagi, ya kamu sadar bahwa kamu sedang berinteraksi dengan manusia lain. Yang dimana manusia itu tuh, ya kamu pahamilah ya, manusia itu tuh kebutuhannya apa, seperti apa, senangnya digimanain, gitu ya. Lihat aja dirinya kamu senangnya tuh di seperti apain gitu, ya. Tapi itu yang kayak kebutuhan dasar ya, bukan yang kayak, wah aku tuh senangnya kalau dikasih emas berlian, harta berlimpah. Itu kan udah ada cerita lain ya. Itu kan udah perihal perintilan-perintilan hidup ya. Tapi maksudnya kebutuhan dasar sebagai kamu manusia gitu. Kamu cek aja. Dan kamu coba hadirkan itu dalam hubungan kalian. Gitu kan. Kamu duluan colek dia. Biar selesai gitu loh. Nah, tapi kecuali kalau kamu masih belum bisa luwes seperti itu, ya terserah lah kan gitu ya. Nah, kalau kamu mau cepet ya seperti sarannya Mari tadi, kamu lenturkan dirimu dulu ya dalam sebuah hubungan. Kamu colek dia ya, bila perlu kamu minta maaf, kamu menjelaskan bagaimana kamu ya, apa pikiran-pikirannya kamu, siapa dirimu. Ya kayaknya butuh komunikasi di sini karena kartu komunikasi Mari lihat tidak ada ya. Tidak ada di sini kartu komunikasi ya. Kartu berikutnya untuk saran baru di sana ada komunikasi. Jadi komunikasi kalian berdua itu tuh saling membuka dirinya itu tuh, terutama kamu membuka diri ke dia. Ini tuh nampaknya kurang banget gitu loh. Hanya itu yang perlu ditambahkan dalam relationship ini. Keterbukaannya kamu ya kepada seseorang ini ya, hanya itu aja. Gitu, terbuka bahwa aku sebenarnya cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, gitu ya. Cuman ya aku tuh seperti ini orangnya, ya aku juga nggak nyangka, ya aku juga ya nggak paham. Ini adalah pengalaman aku dalam hubungan baru pertama kali. Mungkin ya jelaskanlah tentang dirimu. Gitu, aku juga sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku juga ingin bersama dengan kamu, ya gitu. Ya, rasa-rasanya kamu perlu ngomong banyak panjang lebar dengan seseorang ini. Tapi dia udah blokir aku, Ci. Ya cari cara gitu ya. Kalau memang mau, ya tentu harus ada pengorbanan ya, sebagaimana dia yang sudah berkorban dalam relationship ini, sebagaimana dia yang sudah ada effort dalam relationship ini, ya sama dong ya, harus sama dong effortnya. Ya, kalau nggak dia yang ya sama-sama gitu loh, nunjukin. Nah, baru dia di sana relationship itu tuh bisa berjalan dengan nyaman ya. Bisa panjang relationshipnya seperti itu. Apalagi memang orang ini kan worth it memang gitu loh. Kalau dianya bangsat bajingan, Mari akan suruh kamu cabut aja gitu ya. Mari akan sarankan cabut, tinggalkan orang ini kalau dia bangsat dan bajingan kan gitu ya. Nah tetapi di sini malah ada cinta, ada kasih sayang ya, ada effort yang sudah dia lakukan ya, dia pun ingin bersama dengan kamu. Jadi ibaratnya kalau kamu bersusah payah sedikit ya wajar lah ya wajar gitu ya. Ya hal yang biasa aja ya, anggap aja lah ini sebuah game ya, permainan gitu ya, biar enak, biar santai, biar lucu gitu ya. Pasangkan niatnya kamu bahwa kamu punya niatan baik untuk bersama dengan seseorang ini, baru kamu lakukan ini dan itu dan segala macam untuk dia ya, untuk relationship kalian ini. Nah gitu, karena kalau kamu hanya nunggu, nah, orang ini pasti akan cabut ya. Kalau kamu hanya menunggu dalam diam, berharap-harap kalau dia terbuka lagi sama kamu, bereffort luar biasa lagi sama kamu gitu ya, itu kecil kemungkinannya bisa terjadi. Di sini harus ada energi kamu ya, energi kamu yang harus kamu suntikkan dalam relationship kalian gitu. Tanpa ada energinya kamu hadir dalam hubungan ini, maka hubungan ini tuh akan diputuskan ya, akan diakhiri oleh si pasangannya kamu. Kamu masih punya waktu untuk beberapa saat lagi, soalnya dia pun kalau mau ninggalin kamu ya seperti kata Mari tadi ya, apa nanti kita harus bisa ketemu sama orang yang lebih baik, apakah nanti dia akan lebih bahagia tanpa aku, atau gimana ya, atau ya mematikan rasa sayang, rasa cinta itu kan bukan perkara yang gampang ya, bukan perkara yang gampang, masih butuh waktu di sana gitu. Jadi waktunya dia untuk mematikan perasaannya dia sama kamu, memutuskan dengan
konsisten dengan teguh gitu ya untuk meninggalkan kamu. Nah, masa ini tuh kamu pakai ya, kamu pakai untuk menggagalkan maksud dan tujuannya dia. Nah, seperti itu ya. Walaupun dia mematikan rasa cinta, rasa sayangnya dia, bukan karena gimana-gimana, ya dia melihat kamu nggak butuh cintanya dia, kamu nggak butuh sayangnya dia. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, ya pastilah ya hanya akan nunjukin zodiaknya dia. Ini kok kayaknya kebanyakan ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, baik. Ada inisial M, ada mata, ada U, ada udang, N, ada nama, H, ada hari, L, lapar, D, daun, Y, yoyo, W, warna, kemudian ada inisial E, elang. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk ke zodiak, Libra hadir, Capricorn, bukan Capricorn ini Aries ini ya, Libra, Aries, Gemini, Libra lagi, ada energi Leo di sini, ada energi Virgo lagi, Gemini lagi, Pisces hadir di sini, Cancer energinya ada, dan energi Aries lagi ya. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Oh, ini ada energi Capricorn ya, ada Capricorn. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.